Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 61, setiap orang memiliki nasib mereka sendiri. Oke, tolong tunggu sebentar. Lana menelpon tepat di hadapan Ivan. Halo, aku Lana Kalins, manajer toko Daun Livau di distrik baru berkembang. Tolong sambungkan aku dengan Nona Quick. Seorang tamu VIP tertinggi, Tuan Reed, ingin membeli pohon kehidupan. Ya, oke, Nona Quick. Baik, aku mengerti. Lana segera menutup telepon, lalu berkata kepada Ivan dengan semangat dan bahagia. Tuan Reed, Nona Quick setuju untuk menjual pohon kehidupan padamu. Kamu tidak perlu membayar 1,12 triliun rupiah, cukup 560 miliar rupiah saja. Tapi pohon kehidupan itu sedang berada di pameran di luar negeri. Kamu harus menunggu sekitar setengah bulan. Benarkah? Ivan senang. Oke. Tolong sampaikan terima kasihku kepada Nona Quick. Aku akan membayar setengah harga terlebih dahulu. Sisanya akan kuberikan setelah pohon kehidupannya tiba. Beritahu aku kalau sudah di sini. Baik, Tuan Reed. Lana benar-benar kaget saat ini. Dia tidak tahan untuk berpikir. Siapa Tuan Reed? Kenapa Nona Quick sangat menghormatinya? Seseorang ingin membeli pohon kehidupan itu seharga 840 miliar rupiah tapi ditolak. Sekarang, Nona Quick malah setuju untuk menjualnya pada Tuan Reed seharga 560 miliar rupiah. Namun, Lana tidak dapat menemukan identitas pria seperti itu dengan mudah. Setelah membeli pohon kehidupan, Ivan kembali membeli 2 pasang gelang, 1 pasang untuk bibinya dan sepasang lagi untuk sepupunya, Nancy. Namun, Lana berkata, Tuan Reed, Anda sudah banyak membelanjakan uang Anda di tempat kami. Kami tidak akan memberikan biaya tambahan lagi kepada Anda. Ini adalah 2 pasang gelang yang paling cantik di toko kami. Kami akan memberikannya kepada Anda secara cuma-cuma. Lana mengambil 2 pasang gelang. Kedua pasang gelang itu berkualitas tinggi dan dibuat dengan bahan terbaik. Setiap pasangnya bernilai 5,6 miliar rupiah. Ivan kembali meminta Lana untuk membelikan jam tangan untuknya secara pribadi. Jam tangan itu dijual seharga 1,54 miliar rupiah. Tetapi Ivan membelinya seharga 1,12 miliar rupiah. Dia ingin menghadiahkan jam tangan itu untuk pamannya, Sho. Ivan tidak membelikan hadiah untuk ibu dan mertuanya. Dia berencana membiarkan Lard dan Ogias menyiapkan hadiah untuk mereka. Hadiah untuk ibu dan mertuanya harus yang terbaik. Ivan sangat kaya dan murah hati. Istrinya pasti hidup bahagia. Lana menghela napas dalam hati, lalu mengantar Ivan pergi secara pribadi. Kemudian, dia kembali ke ruang pemantauan dan menghapus semua rekaman yang berhubungan dengan Ivan. Tentu saja, dia sudah dibayar untuk melakukan itu. Dia lelah, tapi bahagia karena mendapatkan banyak uang malam ini. Belum lagi, kalung emas kiriman Ivan, hanya dia yang bisa memberinya banyak bonus tambahan. Pelanggan seperti itu sangat jarang sehingga para pemandu belanja masih membicarakannya, meskipun dia telah pergi. Semua foto dan rekaman sudah dihapus. Namun, apa yang terjadi di toko perhiasan masih diketahui. Di forum lokal, seseorang sedang memamerkan kalung emas kiriman Ivan. Hari ini adalah hari keberuntungan. Aku bertemu pria super kaya, namanya Tuan Reed. Dia mengirimkan semua orang sebuah hadiah berisi kalung emas yang harganya 1,4 miliar rupiah. Tuan Reed, biasanya ada sekitar 10 hingga 20 orang di Daun Livau. Dia setidaknya menghabiskan 14 miliar rupiah untuk hadiah itu. Ya, kalau bukan karena itu kenapa lagi aku menyebutnya super kaya? Bukan hanya itu saja. Dia juga membelikan istrinya pohon kehidupan seharga 560 miliar rupiah. Adikku bekerja di Daun Livau dan itu semua benar. Istri Tuan Reed pasti wanita paling bahagia di dunia. Tuan Reed? Yang berhubungan dengan Dewa Perang? Apa itu Tuan Reed? Dewa Perang memesan seluruh restoran royal untuk pernikahan Tuan Reed. Apa? Berhubungan dengan Dewa Perang itu? Mengesankan. Semua orang di distrik baru berkembang dan Sisbei membahas Ivan. Mereka tidak tahu bahwa marga Ivan adalah Reed, tetapi bukan Reed karena ada lebih banyak orang bermarga Reed daripada Reed. Di forum lokal dan Instagram kota Sisbei, 2 kejadian yang tersebar luas itu menjadi topik yang sedang tren. Suamiku sangat luar biasa. Malam harinya di rumah Leval, Elena melihat video-video itu, dan wajahnya memerah karena kegirangan. Pohon kehidupan. Elena telah mencari tahu tentang kalung itu di internet. Kalung yang elegan dan indah itu pernah dipakai oleh Ratu Kerajaan Elang. Kalung itu menjadi sangat berharga bukan karena faktor berliannya saja. Tapi kalung itu juga merepresentasikan seni dan budaya. Sungguh tak ternilai harganya. Elena semakin menantikan hari pernikahannya. Pada hari itu,
Dia akan menjadi pengantin wanita paling bersinar di kota Sisber serta wanita paling bahagia, cantik, dan menarik di kota Sisbei. Ketika memikirkannya, Elena sangat bersemangat bahkan tidak bisa tidur. Dia mulai membayangkan bagaimana semua orang di kota Sisbei akan membicarakannya pada hari pernikahannya. Dia menyimpan foto pohon kehidupan dari internet dan mengirimkannya ke grup obrolan keluarga mereka. Lihat, ini kalung yang dibelikan calon suamiku. Kalung yang sangat indah. Elena merasa senang. Iya, Elena. Aku sudah mendengarnya. Kamu wanita yang beruntung, lanjut Farley. Benar, dengan Tuan Reed sebagai suamimu, sekarang seluruh keluarga Laval mengandalkanmu. Seseorang bernama Frank Laval berkata, jika Ford masih hidup, dia juga akan merasa lega. Putriku yang terbaik. Aku tidak sabar melihat acara pernikahannya tanggal 6 nanti. Aku yakin aku akan menjadi ibu mertua paling bahagia karena mempunyai menantu yang berhubungan dengan dewa perang. Valerie mengirimkan kalimat tersebut dengan beberapa emoji senyum. Reed dan Reed. Kedua marga itu hampir terdengar sama, tetapi sebenarnya berbeda. Menantu orang lain adalah orang udik dari pedesaan, tapi menantuku adalah tuan muda dari keluarga dewa perang. Oke, aku paham. Reed dan Reed sangat berbeda, dan menantuku tentu lebih baik. Bahkan marganya terdengar lebih enak, lanjut Valerie. Aku sangat iri pada Elena. Iya, Elena. Jangan lupakan kami setelah kamu menikah. Di grup obrolan, semua orang menyanjung Elena. Hanya Hallie, Mabel, dan Ellen yang tetap diam. Hallie dan Mabel melihat pesan-pesan itu, tetapi jika saat ini mereka mengatakan sesuatu, mereka pasti akan diejek, jadi mereka berpura-pura tidak melihat apa-apa. Namun, Mabel tetap merasa marah. Sejak kecil Ellen selalu lebih baik dari Elena, tapi sekarang, Elena menikah dengan suami yang jauh lebih baik. Mabel sangat marah sampai dia tidak bisa tidur. Sayang, jangan terlalu dipikirkan. Setiap orang punya takdirnya masing-masing, kata Hallie. Kita hanya kurang beruntung, Ivan adalah orang baik. Setidaknya, dia menyembuhkan wajah dan kaki putri kita. Dia pasti membawa Ellen ke luar negeri untuk dirawat dan menghabiskan banyak usaha. Bagaimana kalau kita kembali menemui putri kita? Tidak mungkin. Kita tidak bisa kembali dan tinggal bersama di apartemen kecil itu, kata Mabel tegas. Mereka adalah pasangan. Kenapa kamu ingin kembali? Tidakkah kamu merasa malu? Dan apa bagusnya menantu tak berguna itu? Aku kesal setiap kali melihatnya. Putri kita mengirim pesan. Dia berkata telah menandatangani kontrak beberapa triliun rupiah, dan dia besok akan mengambil alih kembali Microbe Medical Materials. Apa kamu yakin tidak mau kembali? Tanya Hallie. Tidurlah. Mabel tidak menjawab pertanyaan itu dan berbalik tidur. Ivan tentunya tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Laval. Waktu itu sudah larut malam. Ellen masih bersiap untuk mengambil alih jabatan besok, dan Ivan datang untuk berkultivasi di taman. Konstruksi taman di kerajaan Dragonfire kebanyakan melibatkan Master Feng Shui. Bunga-bunga dan rumput ditanam di sini dan posisi batu-batu itu diatur dengan cermat, jadi energi dari roh biasanya memadati taman itu. Ada banyak sekali orang di taman itu saat siang hari, jadi Ivan hanya akan datang pada pagi dan malam hari. Pertama, dia melakukan push-up 1000 kali. Kemudian, dia mulai berlari. Karena tidak banyak orang, dia mulai berlari dengan lebih kencang. Kecepatan larinya sangat cepat. Biasanya, hanya butuh waktu 30 detik saja baginya untuk berlari mengelilingi taman sebanyak 1 kali, yang berjarak sekitar 1 kilometer. Ketika ada orang yang lewat, dia akan sedikit melambat. Karena sedang tidak banyak orang, dia mulai berlari dengan lebih kencang. Namun, seorang pengantar barang yang sering lewat menyadari sesuatu. Pengantar barang itu menghentikan motor listriknya dan menatap Ivan dalam waktu yang lama. Bab 62, bantulah aku. Astaga! Sayang sekali aku tidak bisa mengantarkan pesanan ini dengan berlari begitu cepat. Setelah memperhatikan Ivan Reed sebentar, pengantar barang itu hanya bisa menghela napas. Hei, kawan, apa kamu mau mengantarkan pesanan ini denganku? Pengantar barang mengendarai motor listriknya berdampingan dengan Ivan. Kamu mahasiswa, kan? Lagi pula, kamu punya banyak waktu luang. Kamu bisa melakukan pengiriman pada malam hari dan mendapatkan 1 hingga 2 juta rupiah setiap malam. Ivan meliriknya diam, dan tiba-tiba mempercepat larinya. Swoosh! Sayang sekali, hanya ada sedikit energi dari roh. Seperti yang tercatat, energi dari roh dapat dikumpulkan dan disimpan dari beberapa bahan obat yang lama. Jika aku ingin melakukan penerobosan, maka obat yang perlu aku beli harus lebih banyak lagi, gumam Ivan dalam hati. Dia pun berdiri dan berjalan menuju ke komunitas Maple. Ivan belum pergi jauh ketika mendadak dia mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Lalu, dia melihat sekelompok orang sedang memegang tongkat dan mengejar 2 pria. Satunya kuat, dan yang satu lagi bertubuh sedang. Pria yang kuat mengalami luka yang cukup serius, dan pakaiannya berlumuran darah.
Sedangkan pria bertubuh sedang yang memakai kacamata itu, terlihat lembut dan ringkih serta selalu menopang si pria kuat dengan tangannya. Pria pengantar barang melihat sekeliling tapi tidak menemukan Ivan. Dia merinding dan berkata, "Sial, dia hantu! Bagaimana bisa manusia tiba-tiba menghilang?" Pengantar barang tersebut ketakutan dan segera menyelinap pergi. Ivan belum pergi jauh ketika mendadak dia mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Lalu, dia melihat sekelompok orang sedang memegang tongkat dan mengejar dua pria. Satunya kuat, dan yang satu lagi bertubuh sedang. Pria yang kuat mengalami luka yang cukup serius, dan pakaiannya berlumuran darah. Sedangkan pria bertubuh sedang yang memakai kacamata itu, terlihat lembut dan ringkih, serta selalu menopang si pria kuat dengan tangannya. Ivan menyelesaikan latihannya pada pukul 2 dini hari. Setelah lama berlatih, Ivan tidak merasa lelah, tetapi menjadi lebih energik. Kehilangan energi karena menggunakan penglihatan batinnya akhir-akhir ini, sekarang kembali pulih. Ivan dapat merasakan energi dari iblis maupun roh mengalir di tubuhnya. Meskipun energinya sangat lemah, Ivan dapat merasakannya dengan jelas. Sayang sekali, hanya ada sedikit energi dari roh. Seperti yang tercatat, energi dari roh dapat dikumpulkan dan disimpan dari beberapa bahan obat yang lama. Jika aku ingin melakukan penerobosan, maka obat yang harus beli akan lebih banyak lagi, gumam Ivan dalam hati. Dia pun berdiri dan berjalan menuju ke komunitas Maple. Kejar dia. Sialan. Jangan biarkan mereka kabur. Di depan merupakan distrik baru berkembang. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos ke sana, atau kita akan kesulitan melakukan pekerjaan kita. Ivan belum pergi jauh ketika mendadak dia mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Lalu, dia melihat sekelompok orang sedang memegang tongkat dan mengejar dua pria. Satunya kuat, dan yang satu lagi bertubuh sedang. Pria yang kuat mengalami luka yang cukup serius, dan pakaiannya berlumuran darah. Sedangkan pria bertubuh sedang yang memakai kacamata itu, terlihat lembut dan ringkih serta selalu menopang si pria kuat dengan tangannya. Tahan dulu. Sebentar lagi kita akan memasuki distrik baru berkembang. Itu bukan wilayah mereka, dan mereka tidak akan berani membuat masalah. Pria ringkih itu kehabisan napas. Kita! Pria ringkih itu belum selesai bicara ketika 7 atau 8 pria di belakang menyusul. Pemimpin dari bandit itu tiba-tiba menebas kedua pria ini dengan pisau. Pergilah! Pria kuat itu tiba-tiba mendorong pria yang tampak ringkih itu jauh-jauh. Pada saat yang sama, pria kuat itu sendiri terluka oleh pisau. Hah! Meskipun pisaunya tumpul, kulitnya robek oleh pisau dengan darah yang bercucuran. Dia bersimpuh kesakitan, menangis dengan suara lirih, dan terlihat pucat. Silas! Fit, pergi! Si pria kuat itu berteriak. Cepat lari! Pergi? Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Pemimpin yang memegang pisau itu terlihat bengis. Siapapun yang menyentuh adikku akan membayarnya. Bawa dia kembali, aku akan mematahkan tangan dan kakinya malam ini. Teriak pria itu. Pergilah! Pergi! Fit bergegas kembali untuk menyelamatkan saudaranya dengan cara apapun, tapi akhirnya dia dibanting jatuh ke tanah. Ketika Ivan lewat, dia hanya melihat kejadian ini dan menghela napas. Bukanlah masalah jika Ivan tidak melihat kejadian ini. Namun, karena dia sudah melihatnya, tentu saja dia tidak akan mengabaikannya. Jadi, Ivan keluar dari kegelapan dan berteriak. Berhenti! Teriakan keras yang mendadak itu membuat semua orang ketakutan, termasuk si pria kalajengking. Bagaimanapun, mereka berada di wilayah Partai Freeman, dan mereka harus selalu waspada. Ketika melihat orang yang berteriak itu adalah Ivan, mereka terdiam dan akan marah. Mereka adalah sekelompok bandit yang takut dengan seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun. Jika situasi itu tersebar, mereka pasti ditertawakan oleh teman sebaya mereka. Pergi saja, kawan. Fitch berkata sambil kesakitan. Ini bukan urusanmu. Pergilah. Kawan, orang-orang ini bekerja untuk Leng, kamu tidak boleh mengganggunya. Larilah sejauh mungkin. Pria kuat itu berkata dengan susah payah. Namun, Ivan mendekat selangkah demi selangkah dengan santai seolah tidak mendengar peringatan mereka. Dia berkata dengan serius. Pria kalajengking, namaku Tetra ini, tuan muda keluarga Raini di distrik baru berkembang. Bantulah aku dan biarkan mereka pergi. Bab 63, pahlawan hebat. Tetra ini, keluarga Raini. Aku tidak tahu apapun mengenai keluarga Raini dan aku tidak akan bersikap hormat pada mereka. Siapa kamu? Jika kamu tetap bersikeras, aku penasaran kamu masih ingin hidup atau mati. Ivan mendengar bahwa pria kalajengking itu tidak mengenal Ted, jadi dia memulai pertunjukannya dan berkata, kamu tidak tahu siapa aku? Konyol sekali. Kalau begitu, aku akan menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Tanpa berkata apapun, Ivan langsung bergegas menghajar pria kalajengking. Biug!
Pria kalajengking itu kembali mendapatkan pukulan sebelum dia tersadar kembali. Para antek-anteknya merasa sangat terkejut, sehingga membuat mereka semua mengarahkan pisau dan tongkat ke arah Ivan. Namun, reaksi Ivan lebih cepat daripada mereka. Pisau dan tongkat mereka terlihat silau, tetapi Ivan dapat menghindar dari itu semua. Pada saat yang bersamaan, dia pun menyerang balik. Dengan diiringi suara teriakan yang tanpa henti, kedelapan pria tersebut berhasil bisa ditaklukkan. Ketika Fit melihat kejadian itu, dia seperti orang bodoh. Seorang pahlawan hebat bertarung melawan 8 orang. Kedelapan orang itu memegang pisau dan tongkat. Bagaimana dia melakukannya? Luar biasa. Meskipun saudara Fit kesakitan, dia sangat terkejut dan ingin memberikan beberapa kata pujian. Namun, karena tidak berpendidikan, hanya itu yang bisa dia katakan. Pria kalajengking dan antek-anteknya takut pada Ivan. Ivan terus mendekat, tapi mereka terus mundur. Mereka saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayo pergi, pria kalajengking masih merasa pusing karena pukulan Ivan dan tidak berani berlama-lama. Jadi, dia hanya bisa memberi perintah mundur ke mereka. Sekumpulan sampah, Ivan mengacungkan jari tengahnya ke arah mereka. Dia bahkan menambahkan bensin ke dalam api yang berkobar itu dan berteriak sombong. Ingat aku! Aku Tatra ini dari keluarga Raini, dan ayahku adalah Odem Raini. Aku selalu menunggumu datang membalas dendam. Ingatlah! Aku akan melawan jika kau berani datang kemari. Aku akan melayanimu setiap saat. Ketika mereka sudah pergi jauh, Ivan berbalik untuk melihat Fit dan saudaranya. Terima kasih banyak, Tuan Raini. Fit yang kaget berkata dengan tulus. Dia tidak pernah membayangkan kalau ada orang yang begitu kuat di dunia. Apa yang terjadi barusan rasanya seperti mimpi. Itu bukan nama asliku, bro. Namaku Ivan Reed, katanya. Fitch ingin menanggapi ketika saudaranya tiba-tiba pingsan. Dia ketakutan dan berkata, Hei, tetaplah bersamaku. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Saat kamu sampai di rumah sakit, saudaramu akan mati. Ivan melanjutkan. Dia baru saja merasa gugup, tapi sekarang dia mendadak tenang dan kehilangan banyak darah, karena itu dia pingsan. Aku seorang dokter. Aku bisa membantu menghentikan pendarahannya. Pendarahannya langsung berhenti setelah dia memukul-mukul di beberapa titik akupuntur. Mengingat apa yang baru saja terjadi, aku akan membantumu sampai selesai. Melihat situasi mereka saat ini, begitu mereka pergi ke rumah sakit, orang akan datang untuk menangani mereka terlebih dahulu. Karena itu, Ivan meminta bantuan Austin Travel untuk mengantarkan mereka ke rumah sakit swasta milik keluarga Scott. Di sana perawatan medisnya lengkap dan Ivan akan mengobatinya sendiri. Setelah menghabiskan malam bersama, Ivan tahu bahwa pria yang lebih tua itu adalah Silas Rice dan yang lebih muda adalah Vic Javers. Yang lebih tua menggunakan marga ayahnya, dan yang lebih muda menggunakan marga ibunya. Mereka membongkar rahasia seorang gadis kecil yang diberikan obat-obatan terlarang di sebuah bar di kawasan Sinus. Mereka diburu karena menyinggung pria kalajengking dan antek-anteknya. Nama kalian sungguh acak. Jika kamu memiliki saudara, menurutmu dia akan dinamai apa? Tanya Ivan. Fitch berkata. Kedengarannya memang lucu. Kami tidak memikirkan apa nama belakangnya jika kami memiliki saudara lagi. Silas terbangun keesokan harinya. Ivan sudah menjahit dan mengobati luka di tubuhnya. Saat melihat Ivan, dia langsung mengucapkan terima kasih kepadanya. Dia berkata, Tuan Raini. Tidak. Ivan buru-buru menyela perkataannya dan mengoreksi. Bukan, nama belakangku Reed, bukan Raini. Namaku Ivan Reed. Tuan Raini adalah sainganku dalam percintaan. Silas berpikir. Tuan Reed adalah orang yang licik. Fitch adalah seorang sarjana lulusan dari sebuah universitas. Dia tidak bodoh. Semua hal yang dipikirkannya akan dipendam sendiri di dalam hatinya. Tak lama kemudian, dia pun berkata, Keadilan selalu ada di dalam peperangan. Tuan Reed adalah seorang pahlawan sejati. Kemudian dia berkata lagi dengan tulus, Tuan Reed, Tuan telah menyelamatkan saudara saya. Jika Tuan tidak keberatan, mulai sekarang kami akan bekerja untuk Tuan. Kami tidak perlu digaji. Jika Tuan membutuhkan bantuan, Tuan dapat memanggil kami kapanpun. Orang tua saya mengatakan pada kami bahwa kami harus membalas kebaikan orang yang telah membantu kami. Karena Tuan Reed telah menyelamatkan kami, maka mulai sekarang saya akan ikut dan bekerja untuk Tuan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukan segalanya saat Tuan membutuhkannya. Saya juga. Silas berkata. Saya tidak pernah mengagumi siapapun sebelumnya. Namun Tuan sangat hebat dan telah menyelamatkan hidup kami hingga membuat saya sangat kagum. Mulai sekarang, saya menganggap Tuan sebagai bos saya. Dan saya bersumpah akan selalu setia pada Tuan selamanya, kata Fitch. Saya juga, kata Silas sambil menganggukkan kepalanya. Jika kami melanggar sumpah, seluruh keluarga kami akan dihukum oleh Tuhan.
kata Fitch. Saya juga, kata Silas sambil mengangguk lagi. Ya, itu lucu. Fitch menggunakan sumpah itu untuk mengungkapkan sikapnya, dan Silas hanya ikut-ikutan menganggukkan kepalanya. Meskipun ekspresi mereka berbeda, Ivan tahu mereka memang ingin bekerja untuknya dari lubuk hati mereka yang terdalam, dan mereka kagum padanya. Bisa saja. Setelah berpikir panjang, Ivan pun setuju. Dia berpikir, akan sangat bagus memiliki penolong yang dapat membantuku melakukan banyak hal. Yang paling penting adalah mereka memiliki kekuatan fisik yang baik. Bahkan jika Fitch lebih lemah dari Silas, dia masih berada di atas rata-rata. Selama dilatih, mereka akan membantunya di kemudian hari. Terlebih lagi, Fitch berpendidikan. Kamu tahu, dunia ini besar. Jalan mana yang mau kamu pilih? Ivan bertanya pada mereka. Dunia penjahat, kata Fitch. Dunia polisi, kata Silas. Ivan mengerutkan kening dan bertanya. Kalian tidak ingin tetap bersama, hah? Mereka kompak menggeleng. Karena itu, apa pilihan terakhir kalian? Dunia penjahat, kata Fitch. Dunia polisi, kata Silas. Baiklah, aku beri kalian waktu 10 detik untuk berdiskusi, kata Ivan. Silas, itu akan sulit untukmu. Ya, tidak sulit untukku, tapi kamu. Kamu ingin menjadi pemimpin tim keamanan, hah? Itu tidak akan membantu Tuan Reed, kata Fitch. Tapi Fitch, kamu adalah lulusan mahasiswa. Ibu tidak ingin kamu jatuh ke jalan yang sama denganku, kata Silas. Itu tidak benar. Silas, kita harus memilih jalan yang sama. Dengan kekuatanmu ditambah kecerdasanku, kita bisa melakukan sesuatu. Dan aku bersumpah pada ibu bahwa aku akan membawamu kemanapun aku pergi. Saat aku masih muda, kamu melepaskan pendidikanmu agar aku bisa sekolah. Sekarang, aku bukan anak kecil lagi, aku bisa melindungimu. Kita bisa melakukannya bersama. Kata Fitch. Ibu tidak akan senang melihatnya. Ini jalan yang sulit, kata Silas. Bab 64, baik atau jahat. Fitch berkata. Ayo, dunia ini tidak hanya punya 2 warna. Ada juga abu-abu di antara hitam dan putih, mungkin juga warna lain. Kamu tetaplah pria yang baik meskipun bekerja dengan seseorang yang jahat asalkan kamu bersikap baik. Kalau kamu tidak yakin, kamu juga jahat meskipun kamu bekerja dengan seseorang yang baik. Silas berkata. Tapi ibu tidak akan senang melihatnya. Ini pilihan yang sulit. Kumohon, Fitch. Bisakah kamu mengatakan hal lain? Begitu juga ayah. Fitch tidak bisa berkata-kata. Dia merasa tidak ada gunanya berunding dengan saudaranya. Apa kamu percaya padaku, Silas? Fitch memutuskan untuk membujuk Silas dengan penuh perasaan. Kita tumbuh bersama. Kamu sadar betul aku seperti apa, begitupun sebaliknya. Kita ini bukan orang jahat. Namun, apa yang dilakukan oleh para bajingan Leng di kawasan Sinnes? Mereka jahat dan licik. Silas, aku dapat melihat Tuan Reed sangat berkuasa. Dengan bantuannya, ini akan menjadi kesempatan besar bagi kita untuk merombak kawasan Sinnes. Dan Hailey, apa kamu lupa bagaimana dia bisa cacat? Dia dibawa ke desa oleh para bajingan itu dan terluka parah. Selain itu, dia diminta mengemis uang di jalanan setiap hari. Apa kamu lupa kamu akan membalasnya? Silas hanya diam. Dia ragu-ragu. Apa yang diucapkan oleh Fitch tentu akan dilakukannya juga. Namun, dia tahu apa akibatnya jikalau Fitch mengikuti jalannya. Jerih payah Fitch dalam bidang pendidikan akan terbuang percuma. Selain itu, dia juga akan mengecewakan kedua orang tuanya. Fitch melanjutkan. Bro, pasti banyak orang seperti Hailey yang disiksa oleh Leng. Mereka itu hanya bajingan. Berhenti. Silas berkata. Aku akan melakukannya bersamamu. Fitch, aku tahu kamu melakukannya untukku. Kita ini saudara. Sudah cukup, Fitch memegang tangan Silas dan menoleh ke Ivan. Tuan Reed, kami sudah membuat keputusan. Kami pastikan apa yang kami lakukan akan sesuai dengan harapanmu. Baik. Bekerjalah denganku mulai sekarang. Aku bisa menawarkanmu kesempatan untuk naik jabatan, tapi itu tergantung kinerjamu, kata Ivan. Aku akan memintamu untuk bekerja di Partai Freeman, dan sebelum itu aku akan memberitahu anggota di sana. Namun, seperti yang aku katakan, kesempatan itu tergantung pada kinerja kalian apakah akan memiliki prospek yang bagus. Terima kasih Tuan Reed, tapi kami ingin kembali ke kawasan Sinnes. Orang yang mengirim kami ke sini adalah Austin Trevor, kan? Dia adalah bos dari Partai Freeman, kata Fitch. Dia sudah ada di sini untuk membantu Tuan. Kami ingin mengembangkan wilayah baru untuk Tuan. Sopir? Siapa itu? Silas bingung. Ivan kaget bukan main. Dia tidak menyangka Fitch akan mengenali Austin. Ivan sendiri bahkan tidak tahu Austin adalah bos dari Partai Freeman. Dia kurang memperhatikannya. Namun, itu tidak apa-apa.
Fitch bermaksud bergabung dengan Silas, jadi dia bisa mengetahui banyak hal karena dia memiliki pengetahuan dan kecerdasan yang lebih tinggi. Ya sudah, kalian berdua tinggallah di sini dan istirahat selama 2 minggu ini. Aku akan mengajarimu taktik bertahan untuk melindungi diri di malam hari saat aku tidak ada pekerjaan. Jangan lupa mengganti balutan luka Silas setiap 1 jam dan jangan kembali ke kawasan Sinus tanpa izinku. Dan juga, tinggal bersamaku adalah jalan yang sulit. Jika kamu tidak bisa melakukan apa yang aku katakan, pergi saja. Hari sudah malam ketika Ivan pergi setelah mengucapkan beberapa kata. Itu adalah hari yang penting bagi Ellen. Dia akan dipromosikan menjadi presiden direktur sebuah grup dan Ivan tidak ingin melewatkannya. Ivan menerima panggilan telepon Ellen sesaat setelah dia pergi. Ivan, orang tuaku kembali hari ini, dan mereka sedang berada di grup Leval. Aku sedang dalam perjalanan. Maukah kamu datang ke sini? Tentu. Nanti aku ke sana. Ivan hendak meminta Lard untuk menjemput Ellen, tetapi dia mengurungkan niatnya karena hari ini adalah hari yang penting bagi Ellen. Tidak cocok jika meminta Lard menjemput seorang presiden direktur. Mengendarai motor untuk menjemputnya juga bukan ide yang bagus. Bagaimana pendapat para staf tentangnya meskipun Ellen tidak memperdulikan itu? Oleh karena itu, dia langsung pergi ke toko mobil dengan taksi dan memutuskan untuk membeli mobil baru. Proses pembelian mobil berjalan lancar. Mobil tipe S berdesain kelas tertinggi dengan gaya mewah yang tidak mencolok seharga hampir 42 miliar rupiah. Namun, Ivan baru menyadari bahwa dia tidak memiliki SIM setelah membayar. Nah, berdasarkan hukum, seseorang hanya diizinkan belajar mengemudi setelah berusia 18 tahun. Selain itu, dia tidak pernah terpikir untuk mendapatkan SIM karena dia merasa akan membebani ibunya. Bisakah kamu mengantarku ke grup Leval? Ivan bertanya pada penjual mobil tersebut. Penjual itu menjawab. Tentu saja, dengan senang hati. Ini juga salah satu layanan yang disediakan untuk pelanggan kami karena mobilnya belum terdaftar. Jika Anda tidak terburu-buru, saya akan mendaftarkannya di kantor administrasi kendaraan di seberang sana. Tapi aku tidak membawa dokumennya. Tidak apa-apa, Tuan. Anda hanya perlu memberitahu nomor identitas istri Anda karena Anda membelikan mobil ini untuknya. Kami akan menyelesaikannya. Baiklah. Ivan merasa bosan setelah pria itu mengendarai mobil untuk mendaftarkan mobilnya. Jadi, dia mulai memainkan game lewat ponselnya di atas sofa. Namun, ekspresi wajahnya berubah beberapa menit kemudian. Dia melihat seorang pria dan wanita masuk ke dalam toko. Keduanya berusia 20-an. Dia tidak mengenal pria itu, tapi dia sangat mengenal si wanita. Itu adalah sepupunya, Nancy Jacobs. Nancy mengenakan setelan putih dengan potongan rambut sebahu. Berbeda dengan Ivan yang terlihat sangat modis, Nancy adalah seorang mahasiswi yang periang dan penuh semangat di masa kuliah. Selain itu, setelan putih itu membuatnya terlihat lebih menarik. Pria di sampingnya pun masih muda, hampir seumuran dengannya. Mereka terlihat akrab ketika berbincang dan tertawa bersama. Apa dia pacar Nancy? Ivan sampai tidak bisa berkata-kata karena dia tidak menyangka akan bertemu Nancy dalam situasi tersebut, apalagi saat melihatnya bersama seorang pria. Dia selalu dianggap sebagai gadis yang patuh dan sederhana dalam berpakaian maupun yang lainnya. Ivan belum pernah melihatnya berpakaian dan bersikap seperti itu. Pasti sangat memalukan bertemu dengannya dalam keadaan seperti itu. Dia bersembunyi di dalam mobil dan melanjutkan bermain game di ponselnya dengan tenang. Namun, yang ditakutinya terjadi. Segera setelah Ivan bersembunyi di dalam mobil, pintu terbuka. Ivan? Dalam sekejap, mereka saling bertatapan. Melihat Nancy dan pemuda itu, Ivan memaksakan senyum dan melambai. Halo, senang bertemu denganmu di sini. Nancy tersipu, lalu menjauhi pria di sampingnya untuk menjaga jarak. Namun, kemudian dia bertanya. Ivan, apa yang kamu lakukan di sini? Aku hanya melihat-lihat. Ivan harus keluar dari mobil karena mereka menemukannya. Dia kemudian melirik pemuda itu. Apa kamu tidak ingin memperkenalkannya padaku? Ivan, jangan salah paham, jelas Nancy sekaligus. Dia adalah kakak seniorku. Halo, namaku Hamlen. Dia mengulurkan tangannya untuk berjabat dengan Ivan dengan senyum percaya diri. Dia melanjutkan. Aku kakak senior Nancy sekaligus pengagumnya. Bab 65, membeli atau menjual. Hamlen bukan hanya memperkenalkan dirinya, tetapi juga menyatakan kekagumannya pada Nancy. Ivan sama sekali tidak peduli, bahkan dia juga tidak pernah memikirkan wanita itu. Dia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan lalu berkata, Namaku Ivan Reed, dan aku sepupunya. Ah, kamu rupanya, jawab Hamlen. Dia seolah-olah sudah lama mengenal Ivan setelah mendengar perkataannya, kemudian menambahkan. Kamu si jenius kecil yang melompat banyak jenjang dan sudah lulus kuliah di masa remajamu, kan? Ya, benar, itu dia, ucap Nancy. Nancy melanjutkan sambil marah. Ivan, kenapa kamu di sini?
Kamu kan seharusnya masih bekerja di rumah sakit sekarang. Bukannya kamu sendiri yang bilang bahwa hal ini lebih penting dari apapun? Apa kamu tidak sadar apa yang kamu lakukan sekarang sangat tidak menyenangkan perusahaan? Kamu harus mulai bekerja. Paham tidak apa yang aku bicarakan? Terus kalau kamu dipecat gimana? Bagaimana caranya kamu bisa kerja lagi? Apa kamu mau numpang di rumahku selamanya? Kata dia. Nancy, mari kita tanyakan situasinya dulu, ujar Hamlen. Mungkin saja dia ke sini untuk membeli mobil. Siapapun bisa datang ke sini untuk beli mobil. Membeli mobil? Dia? Aku rasa dia datang ke sini hanya untuk menikmati pendingin udara dan makanan gratis, jawab Nancy dengan nada tersinggung. Hamlen, aku kan sudah pernah bilang tentang kondisi keluarga dia. Bahkan 56 juta rupiah saja dia tidak punya, apalagi untuk beli mobil. Ivan, kamu ke sini untuk menjual mobil karena kamu baru dipecat, ya? Mata Nancy penuh dengan perhatian dan kemarahan karena Ivan menyanyiakan bakatnya. Nancy tidak ingin Ivan dipecat walaupun dia tidak menyukai sepupunya itu. Bagaimanapun juga, ibu Ivan adalah bibinya yang sudah menderita beberapa tahun terakhir. Dia hanya berharap bibinya segera mendapatkan kehidupan yang layak. Sementara alasan kemunculan Ivan di sini hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah untuk menjual mobilnya. Yang kedua untuk membeli mobil. Yang kedua jelas tidak mungkin. Saat dia ingat bahwa Ivan tidak pulang ke rumah akhir-akhir ini, dia pikir tebakannya benar. Tidak, aku tidak, kata Ivan. Sambil menggelengkan kepala, Ivan sudah akan menjelaskan saat Hamlen menepuk ringan bahunya dan berbicara dengan nada seorang paman yang berbicara pada keponakannya. Tidak apa-apa, Ivan muda. Menjual mobil itu pekerjaan yang cukup bagus, jadi kamu tidak usah malu. Bahkan, kalau kerjamu baik, bukan tidak mungkin kamu akan menghasilkan banyak uang dalam sebulan, apalagi kalau kamu bertemu pelanggan yang murah hati, akan mudah bagimu mendapatkan puluhan juta rupiah. Baik, karena aku ke sini untuk membeli mobil, dan kamu hendak menjual mobil, kenapa kamu tidak mengajakku berkeliling? Akan kubeli satu. Ivan mengerutkan keningnya. Meski terlihat lembut, ekspresi dan nada Hamlen membuat Ivan merasa tidak nyaman. Sangat mudah bagi Ivan untuk tahu bahwa Hamlen menganggap Ivan sebagai anak muda atau bawahan, apalagi setelah mendengar nada terakhir kalimatnya yang tidak lagi seperti seorang paman pada ponakannya, tetapi sudah seperti memberi perintah saja. Mungkin Nancy tidak bisa memahami bahwa meskipun Ivan masih muda, dia telah mengalami banyak hal. Apalagi setelah modifikasi tubuhnya, Ivan bisa merasakan perubahan emosi seseorang. Aku ini memang benar bukan penjual mobil. Aku punya urusan lain, jadi kamu bisa melanjutkan kesibukanmu. Ivan tidak mau bicara lebih jauh lagi, dia langsung berbalik dan pergi. Dan soal percintaan, itu adalah urusan Nancy karena bagaimanapun dalam hitungan hari dia akan berusia 20 tahun. Jadi, wajar saja kalau dia mau mencari cinta, dan Ivan akan melupakan kejadian hari ini. Ivan agak sombong, ya? Ucap Hamlen dengan tidak puas sambil menatapnya. Itu sudah sifatnya. Dia itu agak penyendiri dari sejak muda, keluh Nancy. Ayo kita ke gerai lain saja supaya harga dirinya tidak terluka. Di sini sajalah, kita kan sudah terlanjur datang ke sini, lagi pula sepupumu sudah pergi, jadi itu tidak akan masalah. Terus, toko lainnya juga jauh dari sini dan kita cuma lihat-lihat, kan? Mungkin saja kita tidak mengambil keputusan akhir di sini, iya kan? Kata Hamlen. Oke, katanya. Nancy mengangguk dan mengikuti Hamlen saja, terlebih lagi dia yang akan membeli mobilnya. Pengurusan prosedur mobil Ivan dilakukan dengan cepat, hanya sekitar 30 menit karena penjual di gerai tersebut sudah piawai. Setelah itu, Ivan langsung menuju ke grup Leval. Hari itu adalah hari besar bagi grup Leval karena grup Hybrid dan grup Raspen telah menyepakati kontrak bernilai belasan miliar rupiah. Para pebisnis yang mengenal Nyonya Besar Scarlett datang untuk mengucapkan selamat. Sedangkan para pemegang saham, manajer, dan pegawai grup Hybrid berkumpul untuk mengadakan rapat. Selama rapat berlangsung, Nyonya Besar Scarlett duduk di ujung kepala meja, tempat orang terpenting duduk, sementara Valerie, Travis dan pemegang saham lain duduk di sisi samping meja dengan berurutan. Baris pertama untuk para manajer seperti Elena, Vali, dan beberapa orang lain. Ada beberapa kursi yang tersisihkan di belakang, dengan nama Hallie, Mabel, dan Ellen, yang ketiganya belum datang, lalu kursi sisanya adalah untuk manajer, pegawai, dan jurnalis lain yang memegang kamera dengan kartu identitas. Kerjasama antara grup Raspen dan grup Leval telah mengukir sejarah sehingga Nyonya Besar Scarlett sengaja mengundang para jurnalis untuk mempublikasikannya. Tentu saja, ini adalah hal yang pantas mendapatkan publikasi dengan profil tinggi, untuk menunjukkan pada semua orang bahwa keluarga Leval masih berkuasa dan kaya raya bahkan tanpa ada mendiang Ford. Selain itu, untuk keluarga yang dulu mencampakkan keluarga Leval dan mereka yang hendak melakukannya akan segera tahu bahwa dia, Scarlett Leval juga dapat menyokong keluarganya sendiri. Ada sekitar 2-300 orang di ruang rapat. Nenek, apa tidak kita mulai langsung saja? Mereka berdua tinggal di pedesaan, sulit mengetahui kapan mereka akan tiba,
kata Elena. Ini saja sudah mau jam 10, kalau menunggu lebih lama lagi, nanti kesiangan. Ya, Nenek, mulai saja. Ada atau tidaknya Ellen itu tidak ada gunanya, kata Farley. Malah mungkin saja dia cuma akan memperburuk keadaan. Sambil menengok jam, Nyonya besar Scarlett menimpali, 2 menit lagi. Mungkin Elena yang telah membuat kontrak kerja sama tersebut, tapi dia tidak berani mendiskusikannya dengan grup Raspen. Namun hal yang jelas Scarlett tahu adalah Ellen menjadi satu kesatuan dari kerja sama tersebut. Ayo, cepat naik. Hampir semuanya sudah hadir, desak Mabel di luar ruang rapat. Mabel berjalan terburu-buru dengan Ellen dan Holly di belakang. Melihat dekorasi yang luar biasa di ruang rapat, Mabel berkata dengan bangga. Gadisku, kamu harus memenangkan ketenaran untukku hari ini. Elena tidaklah sehebat gadisku. Tetaplah rendah hati, ujar Holly. Apa? Aku ini sudah cukup merendah seumur hidupku. Sekarang lihatlah gadisku sudah sangat menjanjikan, memangnya ada yang salah dengan kebanggaanku ini, kata Mabel dengan marah. Ayo pergi, gadisku. Ikuti aku. Sambil menyeret Ellen, Mabel memasuki ruang rapat dengan sombong. Melihat mereka, banyak orang langsung menyapa dan mengangguk, termasuk para pemegang saham. Padahal dulunya orang-orang tersebut sama sekali tidak mempedulikan Ellen dan keluarganya, tapi hari itu semua telah berubah drastis. Mabel yang bangga dan gembira lalu melampiaskan kemarahannya sambil mendengus pada Travis sambil melihatnya sekilas. Itu tidak akan bertahan lama, kata Valerie. Travis mencibir pelan. Keluargamu itu sangat penting hingga ratusan orang menunggumu, ucap Elena yang tidak puas sambil memandang Ellen seolah-olah Ellen adalah lelucon. Jadi apa yang terjadi? Apa kamu kesini jalan kaki? Bab 66, kamu mungkin akan menangis. Jalan kaki? Apa kamu lupa mereka punya Mazda yang dibeli 7 atau 8 tahun lalu? Ucap Farley seraya menggerak-gerakkan ponselnya dengan sengaja, menunjukkan sebuah foto yang diambil oleh penjaga. Yang ini loh. Mobil ini kayaknya sekitar 3 atau 400 juta rupiah. Elena berkata, oh, pantas saja, lalu lintas jadi sangat padat ya untukmu. Kalau kita semua di sini mengendarai Mercedes, BMW, dan Audi. Loh, kok bisa ya kamu parkir Mazda murah di sini? Padahal itu memalukan sekali. Kamu pantas mengalami hal seperti itu, karena mobilmu murahan sih, jadinya orang-orang berani menghentikanmu di jalan sesuka mereka. Ya, mobil mahal itu tidak ada artinya. Kamu tak sebanding dengan gadisku sama sekali. Ellen bahkan bisa membeli mobil mewah dalam waktu kurang dari setahun saja, balas Mabel sambil duduk dengan bangga, kemudian dia menambahkan lagi. Dari kecil dia tidak pernah bisa jadi lebih baik dari Ellen, dan dalam waktu singkat saja masih belum jadi apa-apa, meskipun katanya sih sudah melakukan satu hal yang berguna. Cih, kasihan sekali. Ibu, Ellen mengerutkan kening dan menarik lengan ibunya karena dia terlalu sombong. Aku cuma khawatir kamu bakal nangis nanti. Farley menyela. Putrimu itu sama sekali tidak layak dibandingkan dengan adikku. Melihat sekilas keluarga Ellen, Elena mengolok-olok kebanggaan mereka dan dia penasaran seperti apa ekspresi mereka begitu kekuasaan Ellen diambil nantinya. Sudah cukup. Semua tenang. Rapat akan dimulai. Scarlett menghentikan mereka dan berkata perlahan dengan mikrofon. Aku yakin semua orang sudah mengetahui alasan diadakannya pertemuan hari ini. Tapi biarlah aku tekankan sekali lagi, grup Hybrid akan bekerja sama dengan grup Raspen. Kerja sama di bidang pakaian ini akan berlangsung 10 tahun. Grup Hybrid akan bertanggung jawab merancang dan membuat seragam untuk grup Raspen. Selain itu, grup Raspen akan berinvestasi di rumah sakit baru di distrik baru berkembang, yang skalanya akan berada di antara 3 besar, kemudian akan bekerja sama dengan peralatan medis unggul milik grup Hybrid dengan tempo kerjasama yang tidak terbatas. Saat mengatakan hal tersebut, orang-orang langsung riuh bertepuk tangan. Bagi grup Hybrid, tentu itu adalah kabar baik. Grup Hybrid akan terdaftar dalam waktu kurang dari 5 tahun selama kemajuannya begini terus. Para manajer dan pegawai pasti juga akan mendapatkan keuntungan lebih karena hal itu. Bahkan bukan tidak mungkin mereka akan mendapatkan saham asli, yang menjamin mereka tidak akan pernah mengalami masalah keuangan selamanya. Sudah 23 tahun lamanya sejak grup Hybrid didirikan, dan aku yakin kalian semua tahu kenapa grup ini dinamakan demikian. Ini karena kedua putraku. Awalnya aku dan Ford duduk bersama di rumah kontrakan untuk mendistribusikan pakaian setiap hari. Kata Scarlett, dia mulai teringat dengan awal berdirinya grup Leval dan semua hal penting yang terjadi bersamanya. Wanita itu ternyuh sendiri saat membicarakan masa-masa sulit yang telah terjadi. Suaranya tercekat dengan isak tangis, dan matanya merah. Namun kemudian dia tersenyum tulus saat membicarakan perkembangan grup Hybrid. Waktu terus bergulir, dan banyak teman lama serta mitra yang mencampakkan grup Hybrid setelah kepergian Ford. Lama-kelamaan kondisi grup Hybrid semakin buruk. Untungnya, aku punya cucu yang sangat baik. Ellen baru kembali dari Calvary dan memulai Microc Medical Materials, yang kemudian memperluas pasarannya.
Kemarin, dia juga sukses berkontribusi pada kerjasama dengan grup Raspen. Dia memang orang yang sangat penting, jadi. Nyonya Besar Scarlet berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Setelah berdiskusi dengan semua pemegang saham, kami semua setuju untuk mengembalikan posisinya sebagai Presiden Direktur Peralatan Medis Unggul dengan segera. Kembali terdengar tepuk tangan meriah. Wajah Mabel dan Holly penuh sukacita. Ellen tidak terlalu bereaksi dengan hal itu karena dia merasa pantas mendapatkannya. Dia mengambil kembali apa yang dia miliki. Dia bertujuan untuk membuat grup hybrid lebih kuat dan lebih kuat lagi. Dia berdiri, membungkuk, dan duduk kembali. Di saat yang sama, Ivan mendapat masalah saat tengah bergegas menuju grup Leval karena dihadang penjaga yang tidak mengenalinya. Karena hari ini adalah hari yang besar bagi Ellen, Ivan tidak mau memaksa masuk. Dia terpaksa membiarkan si penjual mobil memarkir mobilnya di dekat gerbang lalu membiarkan dia pergi, sedangkan Ivan menunggu di dalam mobil. Setelah mengumumkan pencalonan Ellen, Nyonya Besar Scarlet melanjutkan lagi setelah tepuk tangan berhenti. Ellen adalah cucuku yang baik, dia melakukan apapun dengan baik, dan juga sangat mudah diatur. Tentu saja, faktor penting yang menjadikannya begitu adalah karena ajaran aku dan kakeknya. Namun perlu diketahui, bahwa ada wanita lain yang turut ambil andil dalam hal ini, yaitu adiknya sendiri, Elena. Saat Scarlett berkata begitu, Mabel dan Holly menjadi malu dan marah. Ngomong-ngomong soal Ford, dia memang sudah banyak mengajari Ellen, tapi Scarlett, tidak ada yang dia lakukan selain memanjakan Ellen. Adapun Elena, tidak ada yang bisa bilang dia sudah berkontribusi sesuatu, Ellenlah yang selalu menjadi panutannya. Ellen pun terkejut. Sesuatu tiba-tiba terpikir olehnya. Nyonya Besar Scarlett belum terlalu tua untuk berpikir jernih. Dia pasti punya alasan mengatakan hal itu. Terutama ketika Scarlett menyebut Elena, keluarga Elena sangat gembira. Mabel dan Holly menyadari ada yang tidak beres. Selanjutnya, Scarlett berkata seperti yang diharapkan, Elena selalu menjadi model Ellen sejak mereka masih muda. Dia sangat baik dalam segala aspek, dan beberapa bahkan lebih baik dari Ellen. Contohnya saja, perjanjian dengan grup Raspen ini dihasilkan oleh 80% upaya Elena, sedangkan sisanya dibuat oleh Ellen. Setelah berkata begitu, semua orang terdiam. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Semua orang tahu bahwa Ellen sudah berjasa dengan keberhasilan kontrak itu, bahkan tidak ada yang tahu Elena ada sangkut pautnya dengan kontrak tersebut. 20%? Yang benar saja. Gumam Mabel dengan jijik. Sambil mengerutkan keningnya, Holly tidak mengatakan apapun. Seluruh keluarga Leval berada di bawah kendali Scarlett, jadi tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Bahkan, kedua orang tua Ellen sudah berada di bawah kekuasaan Scarlett selama bertahun-tahun, jadi mereka juga tidak berani membalas. Terlebih lagi, ada ratusan orang dan jurnalis di sana. Mana mungkin mereka akan membalas dalam kondisi seperti ini? Ellen mengerutkan keningnya dan tersadar memang dari awal ada yang aneh saat dia dapat dengan mudahnya menandatangani kontrak kerja sama dengan grup Raspen. Dia juga dulunya bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan Elena. Saat dia melihat Elena sekilas, Ellen mendapati Elena menatap dirinya dengan agresif, dan mata wanita itu penuh dengan kemenangan. Di saat yang sama, Nyonya Besar Scarlett berkata, mengenai bagaimana Elena mengupayakan hal tersebut, agak sulit untuk menjelaskannya, sih. Jadi kami hanya mendiskusikannya dengan Dewan dan sudah disetujui bahwa kami menawarkan 10% dari saham grup hybrid pada Elena, dan dia akan menjadi Direktur Eksekutif Peralatan Medis Unggul, yang akan bertanggung jawab atas administrasi dan manajemen. Di saat yang sama juga, dia akan menjadi Presiden Direktur di perusahaan pakaian grup hybrid, dan Ellen harus memberikan laporan tahunan kepada Elena yang kemudian Elena akan melaporkan secara langsung kepadaku. Di situasi yang sekarang, Nyonya Besar Scarlett tidak akan berbicara tentang Dewa Perang, yang merupakan pahlawan kerajaan Dragon Fury. Tidak mungkin dia menyebutkan hal itu secara langsung. Jadi yang dilakukannya sekarang cukup menyatakan pencalonan Elena saja. Dalam beberapa detik, riuh tepuk tangan mulai terdengar. Holly dan Travis menatap Mabel dan Valerie, yang kini terlihat canggung. Tanpa ragu mereka berpikir hari ini mereka bisa dihormati dan menjadi lebih berharga daripada keluarga Travis. Tidak ada yang menyangka jika Elena baru saja menjadi bos Ellen. Dan dia bahkan mendapat bagian grup hybrid, bab 67, Mercedes S500. Semua orang tahu bahwa Nyonya Besar Scarlett memiliki sebagian besar saham untuk dirinya sendiri. Bahkan Holly dan Travis tidak memiliki saham sama sekali. Adapun 3 pemegang saham lainnya, mereka masing-masing memiliki 5%, 3%, dan 2%. Itu berarti Elena menjadi pemegang saham terbesar kedua grup hybrid sekaligus. Itu menjadikan keluarga Holly benar-benar sebagai bawahan. Tentu saja mereka tidak terlihat terlalu senang. Ellen mengalami depresi. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya tahu bahwa satu-satunya alasan yang memungkinkan itu adalah Haugias, Dewa Perang. Dia bertanya-tanya apakah grup Raspen sepakat untuk bekerja sama dengan grup Leval dan Hybrid karena Dewa Perang. Jika itu benar,
maka dia pantas mendapatkan apa yang terjadi padanya karena dia sama sekali tidak memiliki peran penting. Menyadari itu, Ellen tidak punya pilihan selain menghela napas. Memang benar bahwa tidak ada yang bisa menuai apa yang tidak dia tabur kecuali seseorang membantumu terus. Holly dan Mabel sangat dilecehkan sampai akhir pertemuan. Ellen pun kesal. Dia tidak pernah rukun dengan Elena sepanjang waktu dan sekarang, dia telah menjadi atasannya. Dengan kecewa, mereka turun ke bawah dan pergi. Ini benar-benar mengganggu. Apa yang terjadi hari ini pasti ada hubungannya dengan Dewa Perang. Mabel berkata karena dia telah diingatkan tentang proposal dari Dewa Perang meskipun tidak ada yang memberitahunya secara khusus. Dia pernah mendengar tentang itu. Dia melanjutkannya. Elena tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan Tuan Muda Dewa Perang. Dia tidak bisa lebih baik dari putri kita sama sekali. Dibandingkan dengan menantu mereka, milikku tidak ada apa-apanya, yang membuatku menjadi semakin jengkel. Benarkah grup Raspen sepakat bekerja sama dengan keluarga Leval karena Dewa Perang? Holly bergumam. Dia dipukuli dan diusir ketika dia pergi ke sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang tidak bisa dia lupakan sepanjang waktu. Mungkin, Ellen berkata. Ellen sudah tidak percaya diri lagi. Lagi pula, terlalu mudah baginya untuk menandatangani kontrak itu pada hari itu, sama seperti mereka sedang bermain permainan anak-anak. Bagaimana mereka bisa menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah dengan cara itu? Seluruh keluarga kesal. Sepertinya Ellen sudah mendapatkan kembali posisinya, tapi dia tidak memiliki kekuasaan apapun. Sudahlah, udara hari ini segar. Saat mereka berjalan keluar dari gedung, muncul sebuah suara muncul. Valerie berbicara dengan sengaja berteriak ke telinga Mabel. Aku tidak tahu kenapa, tapi menurutku udaranya menyenangkan hari ini. Bagaimana denganmu, Travis? Ya, kelihatannya begitu, jawab Travis sambil mengangguk serius. Ellen. Panggil Elena sambil menghentikan Ellen dan mencibirnya. Apa? Mengapa kamu tidak memberikan jalan kepada atasan kamu ketika kamu melihat aku? Apakah kamu tidak puas dengan pengaturannya? Jika demikian, kamu tidak perlu kembali lagi ke Microc Medical Materials. Sebagai presiden direktur, kamu dipecat. Datang lagi, kata Mabel sambil mengerutkan kening. Ellen dipilih oleh ketua dewan secara pribadi. Bagaimana kamu bisa memecatnya begitu saja? Aku adalah direktur eksekutif, aku berhak mempekerjakan atau memecat. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku tidak bisa memecatnya? Kata Elena dengan sembrono. Tentu, lupakan saja hal itu. Baiklah, cobalah lakukan pekerjaanmu dengan baik, dan aku tidak akan memecatmu untuk saat ini. Tentu saja, Elena tidak akan memecatnya dengan mudah. Dia masih ingin mempermalukannya di perusahaan. Memecatnya secara langsung akan terlalu cepat. Baiklah, apakah itu Mazdamu? Kata Fahli dengan cara yang sangat berlebihan dan lantang sambil menunjuk Mazda tua itu. Pantas saja kamu terlambat. Benda ini pasti akan terlihat aneh karena parkir di sini. Benar. Kamu akan melihat sampah ini setiap kali kamu melihatnya. Ya, bagaimana mungkin keluarga ini ada di garis keturunan keluarga Leval? Banyak orang yang memiliki hubungan dengan Travis mulai menertawakan mereka sementara Holly hanya menundukkan kepalanya. Mobil itu memang sudah tua, yang telah lama terlupakan di dalam garasi. Mobil itu seharusnya sudah lama ditinggalkan, tapi dia harus menggunakannya sejak Ellen mengalami kecelakaan. Mabel memerah karena malu, dan dia ingin membalas, tetapi dia tidak yakin dan tidak memiliki kekuatan. Sambil menghindari Elena, Ellen berjalan menuju ke Mazdanya. Dia jelas tidak merasa senang dengan sarkasme itu, meskipun dia tidak terlalu peduli. Ini salah Ivan, kata Mabel dengan suara pelan. Jika Ivan tidak membebani Ellen, bagaimana kita bisa begitu miskin? Ellen, penampilanmu semakin baik. Kau harus bercerai. Kamu akan menikah dengan pria kaya raya dengan kecantikan yang kamu miliki. Ibu, teriak Ellen. Aku masih akan tetap berada di tempat tidur jika Ivan tidak menolongku. Bagaimana aku bisa mengkhianati orang yang telah menolongku? Dia adalah seorang pecundang. Apa aku salah? Dengus Mabel. Wah, ada Mercedes S500. Teriak salah satu orang di antara kerumunan itu. Astaga! Harganya setidaknya 5,6 miliar rupiah. Betapa mewah dan luar biasa sekali. Mobil siapa itu? Scarlett punya satu, tapi tidak ada yang mengendarainya. Mobil itu di garasi. Ini mobil siapa? Semua orang melihat pada keluarga Elena. Untuk saat ini, hanya mereka yang mampu membeli itu di grup hybrid. Selain itu, Elena baru saja menjadi pemegang sahamnya. Wajar saja jika dia membeli mobil seperti itu untuk merayakannya. Elena, apa kamu membeli ini? Tanya seorang teman lama Travis. Itu pasti punya dia, kata seorang pegawai. Dugaan saya ketua dan Elena, siapa yang mampu membeli itu? Aku sangat iri. Benar itu. Aku sangat iri.
Itu bernilai 1.000 Mazda tua. Beberapa orang mulai membahasnya, dan yang lainnya hanya langsung menyanjungnya. Keluarga Travis saling memandang dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka sama sekali tidak mempercayainya. Elena ingin menyangkalnya, tapi dia terlalu senang karena disanjung. Jika dia menyangkal itu, dia akan merasa malu. Dia berkata, "Baiklah, 1.000 Mazda terlalu banyak. 7 atau 800 saja sudah cukup." "Apakah kamu membeli itu?" kata Farley dengan kaget. "Bagaimana kamu bisa begitu kaya?" Setelah dia menyelesaikan kata-katanya, dia menyadari sesuatu sebelum Elena menjawab dan melanjutkannya. "Aku tahu. Itu pasti hadiah untuk kenaikan jabatanmu dari Tuan Muda Dewa Perang." "Ya, itu benar," ucap Valerie. Valerie mengangguk terus-menerus dan berkata, "Dia pasti memperhatikanmu setiap saat. Aku tidak tahu siapapun kecuali dia yang bisa membeli itu. Tidak mungkin keluarga Ellen mampu membeli itu sama sekali." Bab 68, kembalikan sebelum waktunya. Travis menggoda. "Kamu tahu, tidak? Mungkin saja Ivan, menantu mereka itu, mampu membeli mobil itu." Dia? Hentikan itu, ayah. Jika dia bisa melakukan itu, kenapa semua orang menyebutnya pecundang?" Tawa Farley. Begitu banyak orang di sekitar memandang keluarga Ellen dengan ejekan. Mereka mempercepat jalan mereka dan hanya ingin segera pergi karena telah dipermalukan. Di dalam mobil, Ivan mengulurkan tangannya dari kursi belakang untuk membunyikan klakson saat dia melihat ketiga orang itu hampir melewatinya. Namun, bunyi klakson itu hanya memperburuk situasi, dan mereka bergerak lebih cepat lagi. Sepertinya Mabel sedang marah-marah, tapi Ivan tidak bisa mendengar apapun di dalam. Saat itu, keluarga Farley langsung berjalan menuju mobil, karena mereka mengira mobil itu untuk mereka. Farley berkata dengan tergesa-gesa, "Dia menyapa kita! Cepat, ayo, cepat ke sana! Tuan Muda sudah menunggu kita, dan aku bisa mengambil kesempatan untuk melihat penampilannya. Semua orang membicarakannya akhir-akhir ini." "Ya, itu pasti menantuku yang hebat," teriak Valerie ke arah Mabel. "Itu pasti menantuku yang luar biasa yang datang menjemput kita. Jalan. Cepat. Jangan biarkan Tuan Muda menunggu," kata Travis. "Ya," kata Elena. Sambil mengangguk, Elena berjalan cepat ke mobil dengan tersipu malu. Farley, Travis, dan Valerie mengikuti di belakang. Begitu banyak karyawan grup Hybrid yang hendak pulang langsung berhenti sejenak untuk melihat siapa Tuan Muda legendaris itu. Bahkan keluarga Mabel pun berhenti. Mereka juga ingin melihat penampilan Tuan Muda. Beberapa saat kemudian, keluarga dari Elena datang mendekati mobil tersebut. Ketika dia mencoba mengetuk jendela, pintu mengayun terbuka. Jantung Elena berdetak cepat saat pintu terbuka. Sesaat, mereka semua tercengang. Yang keluar dari mobil itu adalah Ivan. Tertegun sedetik, Elena menjadi marah dan berteriak, "Kenapa kamu di sini?" Ivan tidak bisa berkata-kata. "Aku juga hendak menanyakan hal itu padamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah mobilku. Bukanlah hal yang aneh untuk kulakukan." "Kamu yang aneh," balas Ivan. Dia berteriak kepada keluarga Ellen. "Kenapa kamu pergi ke arah sana? Aku sudah mengirimkanmu pesan, Ellen." Saat Ivan menyelesaikan ucapannya, semua orang di sekitarnya terkejut dan bingung. Jadi Mercedes S500 ini bukan dikirim oleh Tuan Muda. Mobil itu milik menantu keluarga Halley, si pecundang. Semua orang menatap Elena dalam kebingungan, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka masih percaya bahwa mobil itu dikirim oleh Tuan Muda. Keluarga Elena berdiri di sana sambil ketakutan. Terutama Elena, yang berdiri di depan Ivan dengan malu. Semua orang terdiam. "Apakah itu, Ivan?" kata Mabel sambil mendorong pelan Ellen. Mereka baru bertemu dengannya beberapa kali setelah Ivan dan Ellen menikah. Mereka tidak bisa memastikan itu Ivan atau bukan. Lagi pula, pria ini muncul dengan Mercedes S500. Ellen mengeluarkan ponselnya dan melihat pesan yang dikirim oleh Ivan. Dia mengangguk mati rasa dan berkata, "Itu dia, Ivan." "Serius?" jawab Mabel. Mabel langsung bersemangat dan mulai tertawa. "Tunggu apa lagi? Ayo, menantu kita sudah menunggu kita." Sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, Mabel berjalan ke Ivan lebih dulu. Ellen dan Halley mengikuti di belakang. Saat Mabel mendekati keluarga Travis, dia berbicara dengan keras. "Adikku, kebetulan sekali. Kenapa kamu berdiri di depan mobil yang milik keluarga kita? Apa kamu butuh tumpangan? Kami dapat memberimu tumpangan, tetapi Mercedes S500 kami mungkin tidak memiliki cukup ruang untuk kalian semua." "Lupakan saja. Kemudikan saja Audi tua kamu itu. Maaf sekali, semuanya. Tolong beri jalan agar kita bisa masuk ke dalam mobil." "Hei!" teriak Ivan.
Ivan membuka pintu dekat kursi belakang sambil tersenyum dan berkata, "Ayo, duduk di belakang. Bisakah kau mengemudikan mobil ini, Ellen? Aku tidak punya SIM." Mabel melakukan itu dengan tergesa-gesa dan berkata dengan keras, "Menantuku, nyaman sekali duduk di dalam Mercedes, jauh lebih baik daripada Audi A6 dari perusahaan sebelumnya. Maksudku, lihat interior mewahnya. Benarkah aku, Hallie?" "Ya, benar." Hallie tersenyum canggung. Dengan raut kebingungan, Ellen duduk di bangku pengemudi dengan semangat, bangga, dan bingung. "Ayo, kita pergi," kata Ivan sambil memberikan kuncinya pada Ellen dan duduk di kursi penumpang depan. Mobil kemudian berjalan perlahan. Mabel menurunkan jendela sambil berkata dengan emosional, "Rasanya luar biasa. Mobil ini jauh lebih baik dari Audi. Bagus sekali, Ivan." "Kenapa dia bisa begitu bangga?" ucap Valerie ketika mobil itu menghilang dalam pandangan mereka. "Mobil tidak akan mengubah apapun. Kamu masih tetap tinggal di desa perkotaan." "Omong kosong!" "Ya, aku kira mobil itu dikirim oleh tuan muda." Tidak ada yang menyangka itu, desah Travis. Tiba-tiba, sepertinya sesuatu terjadi padanya, dan dia berkata, "Ivan tidak mungkin tuan muda, kan?" "Ayah, itu tidak mungkin. Kita telah menyelidikinya, dan dia hanyalah seorang petani," kata Valerie. "Dia mungkin menyewa mobil itu yang aku tahu. Benar-benar seorang pecundang." "Ya, pasti begitu. Bagaimana mungkin dia bisa membelinya?" jawab Valerie. "Dia pasti menyewa mobil itu untuk mempermalukan kita dengan sengaja." Elena mengepalkan tangannya dan hampir menangis. Kekecewaan besar itu sulit dia terima, dan butuh beberapa saat hingga akhirnya dia kembali tenang. Dengan kebencian di matanya, dia berkata, "Aku juga mampu membelinya. Ayo, kita pergi." Di gerbang grup hybrid, para karyawan saling memandang. Beberapa orang tertawa sembunyi-sembunyi menertawakan rasa malu yang dialami Elena, yang baru saja menjadi pemegang saham, dan kejadian itu tidak akan mudah dilupakan orang. Di dalam mobil Mercedes, Ivan telah mengetahui seluruh proses pertemuan itu dari Travis dan Mabel, yang membuatnya mencibir. Elena dan Scarlett benar-benar tidak tahu malu, mengambil keuntungan dari pencapaian orang lain. Namun, Ivan lebih penasaran. Dia ingin mengetahui bagaimana reaksi mereka begitu mengetahui bahwa Ivan adalah tuan muda itu. "Ellen, tenang saja. Mereka tidak bisa mengambil apa yang menjadi milikmu," hibur Ivan. "Aku yakin semuanya akan segera kembali seperti semula." "Mari kita kesampingkan dulu itu, Ivan. Apa kamu menyewa mobil ini? Dari mana? Kita harus mengembalikannya sekarang. Mobil ini biayanya pasti mahal sekali," ucap Ellen sambil menyetir dengan hati-hati. Bab 69, Pemberi Perintah. "Kamu tidak harus menyetir seperti itu. Hanya mobil ini yang sesuai untuk presiden direktur yang cantik seperti dirimu." "Aku tidak salah, kan?" jelas Ivan. "Untuk Ellen?" kata Mabel dengan tidak percaya. "Kamu punya cukup uang untuk membeli mobil ini? Aku tahu tipe paling dasar model ini harganya 2,8 miliar rupiah, meskipun aku tidak tahu banyak tentang mobil." "Ini adalah tipe tertinggi," Hallie menambahkan. "Harganya bisa sekitar 8,4 miliar rupiah. Dari mana memangnya kamu mendapatkan semua uang itu? Dasar bodoh. Kenapa kamu tidak membeli rumah yang besar saja?" kata Mabel senang atas apa yang didapatkan oleh Ellen. "Selain itu, keluarga Leval telah menyelidikimu. Kamu dulunya pernah bekerja sebagai petani." Bunyi klakson terdengar saat Ivan akan berbicara. Sebuah Audi menyalip mereka secepat kilat kemudian menghalangi mereka dan mulai mengerem mendadak. "Ini pasti Valerie," kata Mabel dengan penuh kemarahan. "Menepi, Ellen. Bunyikan klakson pada mereka." "Aku pikir bukan seperti itu cara yang tepat." Ellen berkata demikian lalu mempercepat laju mobilnya. Dengan kehebatan mobil ini, dia berada di samping Audi dalam sekejap. Ketika para pengemudi itu saling melihat satu sama lain, dia membunyikan klakson. Ellen menginjak pedal gas dan Audi itu tertinggal jauh. "Kerja yang bagus," Mabel berkata dengan penuh semangat. "Salib kemudian tinggalkan. Kita beri mereka pelajaran." Di dalam Audi tersebut, Farley mengamuk. Dia mencoba berkali-kali tetapi selalu gagal menyusul Mercedes di depan. Elena hampir muntah. "Jangan lakukan itu lagi. Aku sudah tidak tahan." "Brengsek," kata Valerie tidak puas. "Mengapa truk itu tidak membunuhnya terakhir kali?" Kembali ke villa keluarga Leval. Elena sudah tidak tahan, dan langsung pergi ke toilet untuk muntah. Valerie melakukan hal yang sama, 30 menit berlalu akhirnya dia membaik. Setelah setengah jam, Valerie kembali dari grup hybrid. Dia bertanya dengan lembut apa yang telah terjadi ketika dia memperhatikan wajah pucat Elena. Mencoba melebih-lebihkan kejadian sebenarnya,
Elena berkata. Nenek, keluarga Ellen sangat menjijikan. Mereka mempermalukan kami dengan menyewa Mercedes dan terus menyalip kami dalam perjalanan pulang. Mereka bilang Audiku sampah. Bagaimana mungkin aku, seorang direktur eksekutif, tidak lebih baik darinya, yang seorang presiden direktur? Dia mengatakan itu. Yang benar, kata Scarlett terkejut. Aku bisa membuktikannya, ucap Farley buru-buru. Mereka melakukan itu sepanjang jalan. Jika nenek tidak percaya padaku, nenek bisa melihatnya sendiri dari kamera. Tidak perlu, jawab Scarlett. Dia berkata. Ellen sama sekali tidak layak. Kamu, Elena, aku akan meminta grup untuk membelikan mobil untukmu. Bagaimanapun juga, kamu adalah pemegang saham terbesar kedua di perusahaan kita. Tidak cocok kalau kamu mengendarai Audi A6. Kamu harus menyelesaikan pekerjaan mengenai kerja sama dengan grup Raspen Group lebih dulu. Kamu harus membahas perubahan mengenai pengangkatan jabatan dengan mereka untuk mencegah terjadinya sesuatu yang salah. Aku tahu kamu baik padaku. Percayakan saja padaku, kata Elena. Elena berkata dengan yakin. Itu mudah. Lard pasti berpikir kalau tuan muda melamar Ellen. Ya, jika dia tahu kalau Ellen sudah menikah, akan sangat mudah untuk mengubah kontrak. Ikut aku, Farley, akan aku tunjukkan bagaimana caranya. Aku datang, ucap Farley. Dia bersemangat dan memarkirkan mobil di gerbang, lalu membuka pintu dan mempersilakan Elena masuk. Menyetirlah dengan aman kali ini, ucap Elena. Ketika mereka pergi ke grup Raspen, Ivan sudah tiba di sana. Dia mengembalikan 1,12 miliar rupiah kepada Haley dan berkata, Ini uang yang kamu berikan padaku sebelum kamu pergi. Aku tidak menggunakan 1 sen pun. Kamu bisa menyimpannya. Begitukah? Tanya Haley. Jadi, pengobatan Ellen. Aku menyembuhkannya dengan obat rahasiaku. Dan mobil itu diberikan oleh orang kaya yang telah aku selamatkan. Dia bekerja sebagai penjual Mercedes, jadi dia memberiku 1 sebagai hadiah, kata Ivan. Jadi begitu ceritanya. Jangan pedulikan aku yang menyebutmu bodoh, tapi tidak banyak orang yang akan menawarkan mobil seperti itu. Kamu seharusnya menolak dan membuatnya berhutang budi padamu, Mabel melanjutkan. Sekarang dia sudah memberimu sebuah mobil, jadi dia tidak berhutang apapun lagi padamu. Kita bahkan tidak pantas menggunakan mobil seperti ini. Jual saja mobil ini besok dan belikan rumah yang lebih besar. Setidaknya rumah akan lebih bermanfaat bagi kita. Tertegun sebentar, Ivan pikir ibu mertuanya, yang omongannya terkesan kasar daripada hatinya itu, mulai mengakuinya. Aku. Setelah berpikir, Ivan berkata. Tidak perlu menjual mobil ini. Kita bisa meminta bantuan Lard untuk mengurus rumah. Dia seorang agen perumahan. Sangat mudah baginya untuk melakukan itu. Omong kosong. Mabel marah sambil memutar matanya. Apa menurutmu dia seorang dermawan? Dia terkenal dengan kekejamannya dan menghasilkan uang dengan cara yang berbahaya. Lagi pula, Ellen tidak punya kekuasaan dan berada di bawah Elena. Menurutmu, kenapa dia mau melakukan itu? Persetan, kenapa aku harus mengatakan itu padamu? Dan, apa yang kamu tunggu? Siapkan makan siang. Aku kelaparan. Ivan tidak punya pilihan selain melakukannya. Tapi, dia mengirim pesan kepada Lard untuk membicarakan apa yang telah terjadi, dan Lard menjawab dalam waktu 10 detik. Tuan Reed, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Terima kasih. Ivan mulai menyiapkan makan siang dengan hati-hati setelah mengirim pesan. Bu, Ivan itu suami saya, bukan pelayan kita. Ibu tidak bisa memberinya perintah untuk melakukan sesuatu. Ivan mendengar perkataan Ellen dari dapur. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia bahkan mendapat mobil ini karena beruntung. Seorang pelayan bahkan lebih baik darinya, ucap Mabel. Bu. Dan kamu, Ellen. Elena tidak akan memperlakukanmu dengan baik sampai kapanpun. Aku harap kamu secepatnya menceraikan Ivan agar kamu bisa menemukan suami yang lebih baik. Pecundang ini tidak berguna. Elena, gadis sampah seperti itu, bisa memiliki hubungan dengan tuan muda. Kecantikanmu bisa membantu kamu menemukan pria yang sangat kaya dan muda. Ted menyukaimu, dan juga status keluarga Rainey di distrik baru berkembang adalah, kata Mabel. Saat Mabel berbicara tentang kekhawatiran mengenai masa depan Ellen, Elena sampai di gedung grup Raspen setelah Farley memarkirkan mobil. Dari kejauhan, mereka melihat Paden, sekretaris dari pemimpin grup Raspen, berdiri di depan pintu. Paden. Elena telah menyelidiki grup Raspen, jadi dia langsung mengenalinya dan berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Apa yang membawamu ke sini? Aku diberitahu bahwa kamu akan datang, jadi Tuan Scott memintaku untuk menunggumu di sini, ucap Nash dengan senyum profesional. Sungguh pria yang luar biasa. Dia bahkan mengetahuinya. Ucap Elena dengan penuh gembira karena sekretaris dari pemimpin menyambutnya secara pribadi, yang membuatnya begitu bangga. Sebagai calon istri dari tuan muda, dia dihormati oleh Lard, dan dia berkata dengan sombong.
Kalau begitu tunjukkan jalannya. Sedetik yang lalu dia sopan, dan sekarang dia memberi perintah. Bab 70, tapi itu belum semuanya. Patton merasa sedikit tidak nyaman karena Elena memberinya firasat buruk. Elena sangat berbeda dengan Ellen, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia bersikap profesional dan dia tidak akan membiarkan perasaan pribadinya itu menghalangi pekerjaannya. Silakan ikuti saya. Patton memimpin jalan di depan. Mereka tiba di kantor pimpinan dengan cepat. Patton membuka pintu untuk mereka lalu berjalan pergi. Farley dan Elena seketika terdiam setelah masuk ke dalam dengan bahagia. Ternyata Lard tidak ada di kantornya. Namun, ada 10 pengawal berbaju hitam. Seorang wanita cantik, mulia dan anggun yang mengenakan kemeja putih, serta memakai kacamata terlihat duduk di kursi Lard. Perpancar kepribadian yang terasa aneh dari wanita tersebut. Dia adalah pemimpin grup Raspen, Ingrid Hasara. Ingrid? Melihatnya, Elena langsung mengenalinya dan memanggilnya dengan nama depannya. Dengan dukungan Dewa Perang, Lard layak dihormati oleh Elena di grup Raspen. Elena memperlakukan mereka semua sebagai karyawan. Aku ke sini untuk menemui Lard. Apa dia tidak ada di sini? Tanya Elena. Maaf mengecewakanmu, Ingrid bahkan tidak berdiri dan tersenyum kecil. Ada hal lain yang harus ditangani Lard. Jadi, dia memintaku untuk bertanggung jawab atas pekerjaan keluarga Laval. Benarkah? Elena merasa tidak puas. Lard jelas tahu dia akan datang, tapi dia malah meminta presiden direktur untuk menanganinya. Ini benar-benar tidak menghormati Dewa Perang. Elena mengambil kursi dan duduk. Aku yakin kamu sudah mendengar tentang pertemuan grup hybrid melalui berita dan internet hari ini. Ya, Ingrid sedikit mengangguk. Sebenarnya dia dan Lard mengkhawatirkan pertemuan itu. Bagaimanapun, ini berkaitan dengan kerjasama dengan Ivan, jadi dia harus menganggapnya serius. Sekarang kamu sudah melihatnya, jadi aku tidak perlu mengatakannya lagi. Tuan muda dari Dewa Perang akan menikahiku, kata Elena dengan bangga. Kamu sebelumnya salah paham. Bukankah itu lelucon jika meminta Ellen untuk menanganinya? Apa dia pantas? Aku ada di sini hari ini untuk memintamu mengubah orang yang ditunjuk dalam kontrak. Bisakah kamu membuat keputusan? Jika tidak, bawa Lard ke sini. Aku akan tunggu. Ya, bisakah kamu membuat keputusan? Farley bertanya. Dia sebenarnya takut pada Ingrid. Bagaimanapun, grup Raspen adalah perusahaan besar. Meskipun Ingrid hanya seorang presiden direktur, status sosial dan kemampuan Ingrid jauh lebih kuat darinya. Namun, melihat Elena begitu mendominasi dan memikirkan tuan muda misterius itu, dia jadi merasa percaya diri. Seperti yang aku katakan, Lard telah memintaku untuk bertanggung jawab atas hal itu. Jadi, aku bisa membuat keputusan, Ingrid mengangguk. Baiklah. Elena mengeluarkan kontrak yang sudah disiapkannya. Mari kita tanda tangani perjanjian tambahan ini. Saat dia berkata begitu, dia mengambil pena di meja dan menandatangani di atas namanya. Kemudian dia mendorong kontrak itu di depan Ingrid untuk mendapatkan tanda tangannya. Oh ya? Ingrid merasa itu konyol, kemudian tersenyum. Elena sedikit menarik. Kenapa dia bisa begitu sombong? Dia bahkan tidak tahu dasar sopan santun. Kenapa kamu diam? Tanda tangani, desak Farley. Tanda tangan? Kenapa? Ingrid bertanya dengan heran. Perjanjian ini bukanlah niat awal dari kontrak kita. Elena menepuk meja dan berkata, apa maksudmu? Bukankah Lard sudah memberitahumu? Kenapa kamu tidak mengikuti kata-katanya? Ingrid tersenyum. Aku pikir kamu salah paham. Dia memang menyuruhku untuk bertanggung jawab atas urusan mengenai keluarga Laval. Tapi dia tidak menyuruhku untuk menandatangani kontrak. Apa yang dia katakan padamu? Farley mengerutkan keningnya. Dia bilang, jika ada yang meminta kontrak tambahan, sobek di tempat. Sebelum Lard tahu, kontrak itu langsung disobek. Kemudian Ingrid mendorong tumpukan serpihan kertas itu kembali ke arah Elena. Dia juga mengatakan jika Elena datang, usir dia. Setelah Ingrid mengatakan ini, 10 pengawal berangsur berkumpul di sekitar Elena dan Farley. Elena. Farley ketakutan. Kamu bicara omong kosong, tiba-tiba Elena menjadi panik. Bagaimana dia bisa berkata seperti itu? Tuan muda akan menjadi suamiku. Jika kamu memukulku, aku akan membunuhmu. Elena belum menyelesaikan kalimatnya ketika 10 pengawal itu mulai mendekati mereka dengan tongkat. Awalnya, mereka bisa menghindar. Namun, 10 detik kemudian mereka tidak bisa menahan lagi. Pada saat para pengawal berhenti, mereka berdua jatuh ke lantai. Lard berkata, kamu tidak akan menderita dengan sia-sia, ini adalah kompensasi yang akan kamu terima. Ingrid mengeluarkan uang sejumlah 280 juta rupiah dari dalam lacinya. Dan juga, mustahil untuk mengubah kontraknya. Lard menghargai bakat dan kecantikan yang dimiliki oleh Ellen. Pembicaraan kerjasama ini berjalan lancar karena dia telah mempersiapkan semuanya dari awal.
Tapi kamu tidak punya apa-apa, bahkan sekadar sopan santun pun tidak ada. Berani sekali kamu ingin menjadi pimpinan di grup Raspen? Pergilah dan katakan pada presiden direkturmu itu bahwa Ellen harus bertanggung jawab atas proyek grup Raspen. Jika kamu menjadi pemegang saham grup Hybrid, grup Raspen akan membatalkan kontrak secara sepihak. Kalimat pendek dari Ingrid menusuk hati Elena seperti panah yang tajam. Dia begitu marah ketika mendengar kalimat yang dikatakan Ingrid bahwa Ellen berbakat dan cantik, sedangkan dia tidak punya apa-apa, serta suara tawa terakhir Ingrid. Suatu hari nanti kamu akan menyesal, Elena menangis dan meraung. Ketika aku menikah dengan tuan muda, aku akan memusnahkan grup Raspen terlebih dahulu. Tidak akan ada tempat bagimu untuk tinggal pada hari itu. Aku akan menunggu. Ingrid duduk di sana dengan nyaman, menyelangkan kakinya. Aku sangat menantikan hari itu. Sebelum ini, kenapa kita tidak melakukan pelayanan kita sekali lagi? Ketika dia berkata demikian, 10 pengawal itu siap bergerak. Ayo pergi, Vali gemetaran. 10 pengawal tersebut melakukan pekerjaan yang baik dalam membuatnya takut. Dia benar-benar tidak ingin mengalami semua itu lagi. Kita bisa membalaskan dendam kita nanti. Elena mendengus dingin. Ayo pergi. Tunggu. Vali menarik Elena. Dia tidak bisa disakiti begitu saja. Meskipun 280 juta rupiah tidak banyak, uang itu tetap ada gunanya. Dia pergi ke meja dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Begitu dia mengulurkan tangan, dia dipukuli. Vali tergagap. Bukankah kamu mengatakan uangnya? Ini adalah kompensasi untukmu. Tapi itu belum semuanya. Ingrid menyela dan mengambil tagihan dari sebuah tumpukan. Dia bertanya pada pengawal di sebelahnya. Punya kembalian?